Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita kembali bersama-sama di hari Sabat Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur karena atas kasih dan pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kami ada dan kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami dan bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk mengerti, memahami firman-Mu ini, dan biarlah akhirnya kami menjadi pelaku daripadanya. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang akan berkarya di dalam hati setiap kami, baik kepada hamba-Mu maupun setiap yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan, dengarlah amanat agung Tuhan Yesus. Dengarlah amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berbicara tentang amanat agung, ya. Ada satu kisah seorang pemimpin perusahaan yang akan berangkat ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Nah, sebelum dia berangkat, maka ia membuat memo atau pesan kepada anak buahnya, supaya anak buahnya melakukan apa yang menjadi pesan-pesannya, perintahnya ketika dia berangkat, dan nanti suatu saat dia akan melihat hasilnya, dia akan menagih kepada mereka apakah mereka sudah melakukannya dengan baik atau tidak. Nah, syukurnya kasih Tuhan, ya, beberapa anak buahnya ketika pimpinannya berangkat, maka mereka melakukan tugas-tugas mereka. Ada juga yang tidak melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Bahkan anak buahnya yang terbaik, dia melakukan apa yang menjadi pesan pemimpinnya, dan bahkan lebih daripada itu, di luar apa yang menjadi pesan-pesan pemimpinnya, dia juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, suatu saat kasih Tuhan, maka pemimpinnya kembali ke perusahaan mereka, dan dia bertemu dengan para anak buahnya. Nah, kasih Tuhan, hal yang utama yang akan diperhatikan, yang akan dicek oleh pemimpinnya adalah apa yang menjadi pesan-pesannya, apa yang menjadi perintah yang dilakukan atau yang disampaikan, diberikan kepada anak buahnya, bukan hal-hal yang lain. Itu baru kesekian. Berikutnya nanti ketika setelah dia melihat apa yang sudah dipesannya, dilakukan apa tidak. Nah, tentunya kasih Tuhan, ini adalah gambaran bagaimana pesan atau amanat agung Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, kasih Tuhan, maka dia mengumpulkan murid-muridnya. Murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Ketika dia akan naik ke surga, maka semua murid-muridnya dikatakan bahwa mereka menyembah dia. Dan sebelum dia naik ke surga, maka dia memberikan pesan yang merupakan isi hati Tuhan Yesus kepada mereka di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, yang berbunyi demikian. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara Tuhan, pesan atau amanat agung Tuhan Yesus ini harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh murid-muridnya sebelum kedatangannya pada kali yang kedua. Ya, jadi mereka harus melaksanakan apa yang menjadi pesan terakhir dari sang guru mereka sebelum kedatangannya pada kali yang kedua. Saudara Tuhan, pada saat Yesus memberikan amanat agungnya ini atau pesannya ini, pesan khusus yang terakhir kepada mereka, pada saat itu semua murid-muridnya hadir dan mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kemudian setelah Yesus memberikan pesan-pesannya, maka terangkatlah dia naik ke surga, disaksikan oleh mereka semuanya, ya, disaksikan oleh semua murid-muridnya. Dalam hal ini saudara Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai murid Kristus atau sebagai pengikutnya, orang-orang yang percaya kepadanya? Apakah cukup jelas kita mendengar juga amanat agung Tuhan Yesus yang disampaikan melalui firman-Nya pada hari ini kepada kita? Mari saudara Tuhan, kita terus boleh merenungkan dan bahkan mengoreksi akan kehidupan percaya kita. Ketika seseorang mendengar pesan terakhir dari orang yang hendak menghembuskan nafas terakhirnya, ya, contoh saudara Tuhan ya, ketika seseorang akan meninggal, maka dia akan memberikan pesan terakhirnya, kata-kata terakhirnya yang akan diberikan, disampaikan kepada anggota keluarganya. Maka orang yang mendengar itu, ya, dia akan berusaha untuk melakukan apa yang menjadi pesan terakhir dari orang yang mereka kasihi yang meninggal tersebut. Mereka akan berusaha melaksanakannya karena ini adalah pesan terakhir. Pesan di saat-saat dia menghembuskan nafas terakhir. Saudara Tuhan, begitulah seharusnya amanat agung Tuhan Yesus itu adalah pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Amanat adalah suatu pesan atau mandat yang bukan dari sembarang orang, saudara Tuhan. Mandat itu adalah dari sang guru besar kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menggantikan kita dari hukuman kematian dan yang telah bangkit melawan kematian. Dia memberikan kemenangan kepada kita. Nah, dia pribadi yang berpesan kepada kita dalam ayat yang ke-19, saudara Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, amanat agung ini saudara Tuhan tidak hanya diperuntukkan kepada ke-11 murid pada saat itu, tetapi diperuntukkan, pesan ini diberikan juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya, setiap para pengikut Yesus, setiap orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, karya keselamatan dari Yesus Kristus. Maka Yesus berbicara. Kalau dulu berbicara kepada mereka secara langsung kepada murid-muridnya, saat ini kita menerima atau mendengar sabda itu melalui firman-Nya yang ada pada kita pada hari ini. Amanat agung Tuhan Yesus mengasihi Tuhan adalah suatu isi hatinya, suatu isi hati Tuhan Yesus Bapa di surga, misinya untuk semua umat manusia yang ada di bumi ini. Untuk apa, saudara Tuhan? Supaya manusia, ya, kerinduan Tuhan Yesus supaya manusia bisa semua dapat diselamatkan, supaya sebelum, ya, kedatangannya pada kali yang kedua dalam penghakiman, maka semua orang sudah mendengar berita tentang keselamatan dari Kristus Yesus dan semua orang bisa diselamatkan. Nah, oleh saudara Tuhan,
pada hari ini kita harus bertanya, apakah kita sudah mendengar berita amanat agung Tuhan Yesus tersebut atau belum? Dan ketika kita sudah mendengar, apakah kita sudah taat? Nah, bagaimana seorang murid Kristus yang baik? Dia harus mendengar dan taat terhadap amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita benar-benar jelas mendengar dan mentaatinya, maka hal yang pertama yang akan kita lakukan, adalah seperti perintah Tuhan Yesus, pergi. Ya, hal yang pertama dia mengatakan pergilah. Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dalam ayat yang ke-19a. Kata ini seorang kasih Tuhan menunjukkan pada tujuan utama Tuhan Yesus, yaitu menjadikan seluruh bangsa sebagai muridnya. Menjadikan seluruh bangsa, semua manusia menjadi umatnya, menjadi umat kepunyaannya seorang kasih Tuhan. Jadi arti kata ini seorang kasih Tuhan bahwa untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Yesus tidak mungkin bisa tercapai, terlaksana hanya dengan berdiam diri saja. Ya, tetapi seorang kasih Tuhan, kata pergilah itu satu kata kerja seorang kasih Tuhan, diperlukan hati dan tindakan. Ya, diperlukan hati dan tindakan dari orang-orang yang percaya kepadanya. Diperlukan hati dan tindakan dari orang-orang yang sudah mendengar akan pesan-pesan amanat agung Tuhan Yesus ini. Jadi seorang kasih Tuhan pergilah, artinya seorang kasih Tuhan kita harus bergerak dari tempat kita berdiam saat ini ke tempat yang lain. Jadi kita bergerak dari tempat kita saat ini ke tempat yang lain, bertemu dengan jiwa yang satu dengan jiwa yang lainnya seorang kasih Tuhan. Untuk apa? Kita bergerak dari tempat kita ini ke tempat yang lain. Untuk apa? Kita bertemu dari satu jiwa ke jiwa yang lainnya, yaitu untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang karya salib Yesus Kristus yang mengasihi dan menebus dosa manusia. Supaya seorang kasih Tuhan kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa benar Yesus Kristus adalah Allah yang sudah mati menggantikan manusia dari hukuman maut selama-lamanya. Sehingga seorang kasih Tuhan, ketika kita mau melangkah, kita untuk pergi seorang kasih Tuhan, kita harus benar-benar harus lahir baru, harus meninggalkan hidup yang lama kita. Kita harus meninggalkan segala keinginan daging kita, kebiasaan lama kita seorang kasih Tuhan, dan harus benar-benar hidup di dalam kebenaran Injil Kristus Yesus. Orang-orang yang sudah dilahirbarukan, maka mereka akan dengan sukacita, dengan kasih kepada Kristus Yesus, dengan kasih kepada sesama, akan memberitakan Injil Yesus Kristus tentang kehidupan yang abadi. Nah, seorang kasih Tuhan, kita harus menanggapi akan hal ini. Ketika dengan serius kita mendengar dan menanggapi amanat agung Yesus di dalam hidup kita, maka marilah kita taat dan pergi sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatan banyak jiwa-jiwa di dalam dunia ini. Mari kita menjadi orang yang taat, bertindak, bergerak seorang kasih Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatan sesama kita. Yang kedua seorang kasih Tuhan, yang kedua, ketika kita menjadi orang yang mendengar dan taat atas amanat agung Tuhan Yesus, maka firman Tuhan berbicara kepada kita, baptislah mereka. Baptislah mereka. Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 19b. Baptisan seorang kasih Tuhan bukan untuk menyelamatkan.
Tetapi saudara Tuhan, baptisan itu sebagai tanda khusus bahwa seseorang telah menerima Yesus sebagai Kristus di dalam hidupnya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, saudara Tuhan, baptisan atau baptiso dalam bahasa Yunani artinya saudara Tuhan mencelupkan. Ya. Tindakan mencelupkan ini biasanya saudara Tuhan dilakukan dalam pakaian, ya, pakaian yang polos, misalnya pakaian polos atau warna-warna yang pudar dicelupkan ke warna-warna yang terang, misalnya kain putih, ya, kain putih dicelupkan ke dalam cat yang berwarna lebih pekat atau warna merah, saudara Tuhan. Maka identitas warna aslinya tadi yang putih atau pudar berubah menjadi merah, ya, berubah menjadi merah. Nah, saudara Tuhan, demikian juga gambaran seseorang yang percaya kepada berita Injil Kristus Yesus. Maka ia akan dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Ya, dia akan dibaptiskan dan dibangkitkan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Maka seseorang yang sudah dibaptis itu, saudara kasih Tuhan, maka terjadilah perubahan identitas di dalam dirinya. Dari orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Dari kehidupan lamanya, ya, maka menjadi manusia yang baru. Manusia lama dulunya belum percaya kepada Yesus, sekarang menjadi manusia yang baru. Ya, jadi identitasnya sudah berubah dari manusia berdosa menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. Ya, dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang menerima amanat agung Tuhan Yesus, sebagai orang yang siap mendengar dan bahkan mentaati akan amanat agung Tuhan Yesus, kita diberi tugas untuk mendekati jiwa-jiwa yang berdosa untuk dibawa kepada Kristus Yesus, untuk diselamatkan dan dibaptiskan. Kita diberikan tugas untuk membawa mereka sampai mereka menerima dan membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mereka butuh keselamatan. Mereka membutuhkan Juru Selamat karena mereka tahu bahwa hidup mereka akan menuju kepada kematian. Nah, bagaimana supaya mereka bisa mendengarkannya? Melalui orang yang percaya, melalui kita diberikan amanat agungnya Tuhan Yesus, diberikan pesan amanat yang harus dilakukan oleh setiap orang yang menjadi pengikutnya. Yang ketiga, saudara Tuhan, ketika kita menjadi orang yang mendengar dan taat kepada amanat agung Tuhan Yesus, maka dia berpesan kepada kita, ajarlah, ya. Pesannya di dalam ayat yang ke-20a, Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Langkah selanjutnya dari pesan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita taati adalah mengajar mereka. Nah, dalam hal ini sama-sama Tuhan mengajar, diperlukan pengajar-pengajar yang bersedia untuk memberikan waktunya, tenaganya, hatinya, pikirannya, dan bahkan bisa dengan materi, saudara Tuhan. Ya, diperlukan orang-orang yang bersedia melangkah untuk mengajar, mendidik. Untuk apa, saudara Tuhan? Untuk meneguhkan, untuk mengokohkan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, untuk mengokohkan iman mereka, karena mereka atau manusia yang percaya masih ada di dalam dunia ini. Maka kita tahu ada banyak hal yang menggoncangkan iman kita,
Ada banyak hal yang membuat orang yang percaya itu bisa saja balik kepada kehidupan lama mereka. Nah, para pengajar itu orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita harus hadir di sana untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk mengajar mereka tentang kebenaran Kristus Yesus, untuk tetap mereka melakukannya. Dan supaya mereka tetap berdiri teguh, supaya mereka tetap setia di dalam mengiring Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun dalam situasi tantangan, tekanan, penderitaan, aniaya, dan masih banyak persoalan yang lainnya. Mereka tetap berdiri teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Bagaimana supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan? Bagaimana mereka supaya tetap kokoh, tetap mengiring Yesus sampai pada kesudahannya? Maka perlu orang-orang yang bersedia untuk mengajar, membina, mengarahkan mereka. Perintah Tuhan Yesus kepada kita sebagai pengikutnya, serahasi Tuhan, supaya kita ada kesediaan dan ada kerelaan menjadi rekan sekerjanya untuk mengajarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada janji, ada kekuatan, ada hikmat, ada berkat-berkat di sana, dan bahkan ada teguran di sana. Perlu kita sama-sama Tuhan untuk bisa menyampaikannya kepada mereka, supaya setiap orang yang terhilang bisa diselamatkan, supaya setiap orang yang sudah diselamatkan semakin diteguhkan iman percaya mereka. Yang berikutnya serahasi Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima karya keselamatan Yesus Kristus, itu pesan amanat agung adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat utama kita pahami serahasi Tuhan. Karena suatu kelak Yesus akan bertanya kepada kita sebagai murid-muridnya, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya sebatas mendengar dan atau tentang amanat agung ini hanya kita sekedar tahu saja, tetapi tidak melakukannya? Kita tidak bergerak, kita tidak menjadi orang-orang yang mengajar. Serahasi Tuhan, kegerakan untuk bertindak, membawa jiwa untuk diselamatkan, serta mengajar mereka, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Ya, kegerakan, tindakan untuk mengajar mereka, untuk membawa mereka, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Suatu saat Dia akan datang dan bertanya kepada kita, apa yang engkau lakukan? Seperti renungan kita 2 minggu yang lalu. Apa yang sudah kita lakukan? Maka akan diberikan mahkota, diberikan hadiah upah, pahala kepada orang-orang yang telah melakukan perintah-perintah Tuhan. Tentunya serahasi Tuhan tidak mudah. Seperti di dalam Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16a, dia mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, saya bacakan satu ayat ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak mudah serahasi Tuhan. Tetapi serahasi Tuhan dia mengatakan kepada kita bahwa kita harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Nah, janji firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20 pada hari ini, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun kita tidak mampu, tidak berdaya serahasi Tuhan, tetapi
Dia mengatakan kepada kita bahwa kita harus tetap percaya akan janji kebenaran firman Tuhan. Ya, janji firman-Nya, dia mengatakan kepada kita bahwa dia tidak akan membiarkan kita hidup dan berjalan seorang diri, karena dia akan menyertai kita. Ya, dia akan menyertai kita. Dia mengatakan kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang menjadi kekuatan dan bahkan pengharapan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan iman kita di dalam dunia ini. Dan ketika kita memiliki hati dan kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk diselamatkan, bahwa Dia tidak meninggalkan kita berjalan dan hidup seorang diri, tetapi Dia selalu akan menyertai kita, menuntun kita, menjaga kita, dan bahkan memelihara kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah berfirman kepada kami, dan biarlah tidak hanya kami baca dan kami renungkan, tetapi kami bisa diberikan kekuatan, kemampuan, dan bahkan hikmat untuk menjadi pelaku daripadanya. Kami boleh bergerak, kami boleh menjadi orang-orang yang akhirnya bertindak, mengajar orang-orang yang berada di dalam kebinasaan, menuju kepada kebinasaan, dan akhirnya mereka dapat diselamatkan. Mari Bapa, biarlah melalui kami, orang-orang yang sudah diselamatkan, kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu ini, sehingga semakin banyak jiwa dapat diselamatkan, dan kami bersama-sama bahagia di tempat yang Engkau telah sediakan bagi kami, yaitu surga abadi, surga kekal selama-lamanya. Biarlah melalui janji firman-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman, menjadi kekuatan bagi kami, dan bahkan kami bisa semakin teguh di dalam iman percaya kami, dan bahkan di dalam membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, sempurnakan dan berkati firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.